Selain membantu mengatasi minimnya dana produksi, sistem pembayaran uang muka juga membantu menghindarkan dari kerugian yang lebih besar jika terjadi pembatalan pesanan secara sepihak. Tantangan tersendiri dalam menjalankan usaha ini ialah masih banyaknya komponen-komponen impor yang digunakan dalam pembuatan mesin. Selain itu, lamanya pengerjaan yang mencapai 10 hingga 14 hari kerja untuk satu mesin dirasa masih terlalu lama oleh pihak konsumen. Ini mesti di-finishing dengan semprot, kemudian dilapisi dengan aluminium foil, kemudian mesti dites burn test lah kira-kira gitu ya. Nah, tapi mereka tetap bilang kalau bisa seminggu gitu. Waduh, itu benar-benar tantangan bagi kami. Jadi kawan-kawan di sini semuanya lembur. Kayak tadi malam pun kami itu tidur jam 3:30 pagi gitu. Ya mungkin gitu. Nah, tapi komponen-komponennya itu semuanya itu produksi sendiri atau ada yang harus dibeli dari luar, Pak? Komponen-komponennya memang kebanyakan itu di sini kita masih pakai komponen dari luar, gitu ya. Jadi alat-alatnya memang banyak yang kami beli dari luar, tetapi banyak juga yang kami modifikasi khusus sesuai permintaan kami, karena itu sebagai trademark kami juga ya. Jadi misalkan seperti heaternya mesti bentuknya demikian, wattnya berapa. Namun di sisi lain, prospek usaha pembuatan mesin penetas telur ini akan terus bertahan sepanjang usaha peternakan unggas masih tetap eksis. Peternakan unggas dengan kapasitas ribuan ekor hewan ternak tentu membutuhkan kontinuitas bibit atau hewan. Umumnya setiap peternakan pasti membutuhkan hewan usia sehari yang dikenal juga dengan istilah day old chicks atau DOC, juga day old ducks atau DOD. Sistem penetasan telur untuk mendapatkan DOC atau DOD yang jumlahnya ribuan tentu lebih efektif bila menggunakan mesin penetas. Sebab jika menggunakan cara alami penetasan dengan sistem rangsang induk, jumlah telur yang bisa ditetaskan sangat terbatas. Penetasan dengan menggunakan mesin penetas telur ini bisa mencapai tingkat keberhasilan di atas 90% dari setiap kapasitas jumlah telur dalam satu mesin. Proses pembuatan mesin penetas telur dimulai dengan membuat rangka atau badan mesin yang terdiri dari dua jenis, yakni rangka kayu dan besi. Bagian rangka ini kemudian akan melewati proses pengecatan. Proses selanjutnya membuat kelengkapan bagian dalam mesin, seperti pembuatan rak-rak untuk menampung baki berisi telur-telur yang akan ditetaskan. Proses paling akhir biasanya meliputi pemasangan komponen-komponen penunjang seperti pemasangan sensor temperatur atau pengatur suhu di dalam ruang mesin penetas. Kemudian motor tentunya untuk egg turning, jadi pemutar telur otomatis dengan waktu putar 3 jam sekali gitu. Dan selebihnya ada lampu ini hanya untuk monitor atau untuk melihat waktu malam hari gelap perkembangan di dalam mesin gitu. Dan selebihnya ialah indikator operasional saja. Sangat simpel. Dalamnya nih Pak ada. Nah, ini kebetulan ini udah siap akan dikirim. Jadi ini sudah lengkap dengan dua macam tray. Jadi tray yang atas ini tray setter, yang bawahnya itu adalah hatcher. Nah, jadi pada waktu yang tadi saya terangkan, pada waktu yang di atas ini untuk kalau ayam itu 18 hari pertama. Nah, kemudian dipindah ke tray yang bawah ini 3 hari terakhir. Untuk bebek pun sama, pokoknya 3 hari terakhir gitu. Nah, ini setelah seperti ini kami tutup semuanya buku manual, kemudian termometer, hygrometernya, terus kemudian kabel power, spare heater juga kami masukkan semuanya. Dan ini baru akan kami palet, kami tutup dengan karton dan diperkuat dengan kaso. Setelah itu tinggal dikirim. Ya. Ini apa nih Pak? Yang fan ini adalah untuk sirkulasi udara panas, gitu ya. Jadi di belakang fan ini tuh ada sistem pemanas pakai tubular heater. Nah, ini disembur ke sini sirkulasi, nanti masuk lewat bagian belakang dan dia diputar lagi ke depan. Kalau dia tercapai temperatur yang diinginkan, otomatis dia akan mati sendiri, gitu. Nah, kalau ini sudah akan perputaran telur otomatis itu kalau kita nyalakan motornya, begitu.
Sedangkan untuk daya listrik yang dibutuhkan mesin penetas telur ini bervariasi tergantung dari besar kecilnya muatan atau kapasitas setiap mesin. Kembali lagi tergantung volume besarnya. Jadi kalau seperti ini listriknya sekitar 700 watt. Iya, karena 1000. Kalau yang ini ukuran 3000 ini itu listriknya 1900 watt gitu. Untuk mesin penetas telur ayam dan bebek dibutuhkan suhu 37,8 derajat Celcius. Untuk menjaga ketepatan suhu, maka setiap mesin penetas telur dilengkapi dengan sensor temperatur.